Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat suatu kisah? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rizki dan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tidak bisa dipungkiri kehadiran para imam mujtahid, yaitu ulama yang memiliki kredibilitas untuk berfatwa, mampu memberikan corak yang berbeda dalam beribadah. Namun, beberapa pendapat berbeda di antara mereka yang sejatinya merupakan sunatullah atau ketetapan Allah bisa memberikan jalan yang lebih mudah dalam beribadah, sehingga orang-orang bisa menjalankan syariat Islam dengan leluasa. Sebagaimana yang masyhur, para imam mujtahid dalam Islam sebenarnya tidak hanya terdiri dari 4 madhab, namun sangat banyak dan tidak terhitung jumlahnya. Seperti madhab al-Laits yang dinisbatkan kepada Imam al-Laits bin Sa'ad, madhab al-Auza'i yang dinisbatkan kepada Imam Abdurrahman bin Amr bin Yuhmad al-Auza'i, madhab al-Zahiri yang dinisbatkan kepada Imam Abu Daud al-Zahiri, di mana madhab-madhab tersebut masih termasuk dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya saja dari sekian banyak madhab yang bertahan dan tersebar dalam dunia Islam, hanyalah 4 madhab, yaitu madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Madhab-madhab lainnya sebagian besar telah hilang karena tidak adanya ulama yang meneruskan dan melanjutkan pemikiran-pemikiran dan pendapat dari madhab tersebut. Keberadaan 4 imam madhab dengan segala pendapatnya yang berbeda-beda tentu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hukum-hukum dan pendapat yang mereka sampaikan dan mereka tulis dalam kitab-kitab mereka. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Ingatlah ketika 2 malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada satu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran Surat Qaf ayat 17-18. Dalam ayat yang lain juga disebutkan, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surah Al-Isra ayat 36. 2 ayat ini menegaskan kepada kita bahwa semua perbuatan, tindakan, dan ucapan manusia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari kiamat. Sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa untuk like dan subscribe. Pada video kali ini, kita akan membahas kisah tentang para ulama imam madhab yang disidang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diminta pertanggungjawaban atas pendapat-pendapat yang mereka sampaikan. Dalam kitab Al-Ghusnul Muthmir At-Thori yang berisi nasihat-nasihat, kalam, hikmah, hukum-hukum fikih, dan lainnya yang diambil dari Habib Salim bin Abdullah bin Umar As-Syatiri dan Imam Salim Asy-Syatiri mengutip perkataan dari Imam Sarji. Pada suatu saat, ia bermimpi kiamat telah datang. Dikisahkan ketika itu semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian terdengar suatu panggilan yang tertuju kepada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Panggilan itu tidak lain selain untuk meminta pertanggungjawaban atas perbedaan pendapat yang mereka sampaikan di dunia. Ketika mereka berdiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka, "Sungguh, aku telah menurunkan satu agama tanpa perbedaan, namun kalian menjadikannya dengan pendapat yang berbeda-beda. Lantas bagaimana ini?" Mendengar pertanyaan tersebut, kemudian keempat imam madhab memohon kepada Allah agar ada salah satu dari mereka bisa menjadi wakil untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izin. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal yang dipilih untuk menjawabnya. Imam Ahmad menjawab bahwa madhab yang mereka bawa tetap merujuk pada Al-Quran dan hadis dan sama sekali tidak menciptakan 4 agama melalui pendapat yang berbeda-beda. Imam Ahmad berkata, "Wahai Tuanku, kami tidak membawa agama baru. Semua yang kami bawa berdasarkan kitab sucimu dan hadis Nabi Muhammad SAW." Mendengar jawaban Imam Ahmad tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak secara langsung. Sebab sudah jelas bahwa pendapat imam-imam madhab telah memberi dampak yang berbeda-beda bagi setiap umat Islam yang mengikutinya. Agama yang sejatinya satu ternyata bisa dijalani dengan 4 cara sesuai dengan madhabnya.
Kemudian Imam Ahmad bertanya kepada Allah, perihal siapakah yang akan dijadikan saksi bahwa keberadaan 4 imam madhab telah menjadikan agama Islam dengan 4 cara. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku sendiri yang menyaksikan bahwa kalian telah menjadikan agama dengan 4 corak yang berbeda. Dengan kecerdasannya, kemudian Imam Ahmad berkata, bagaimana mungkin ya Allah engkau menjadi saksi, padahal engkau adalah hakim atas kejadian ini. Engkau pun telah menjelaskan kepada nabimu bahwa hakim tidak sah dijadikan sebagai saksi. Mendengar jawaban tersebut, kemudian Allah menjawab, jika begitu, maka para malaikatlah yang akan menjadi saksi. Mendengar jawaban bahwa para malaikat yang akan dijadikan saksi dalam hal ini, maka Imam Ahmad bin Hanbal berkata, ya Allah, bukanlah para malaikat sudah menuduh dan mencurigai keberadaan kami di dunia sejak sebelum diciptakannya bapa kami, Nabi Adam alaihi salam? Ya Allah, sebagaimana yang engkau kabarkan dalam Al-Quran, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Ya Allah, dalam hal ini, selama tuduhan dan kecurigaan ini ada, maka persaksian para malaikat terhadap kami tidak bisa diterima. Jawab Imam Ahmad. Mendengar jawaban tersebut, lantas Allah pun memerintahkan keempat imam madhab untuk masuk ke dalam surga bersama semua pengikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berangkatlah kalian semua, sungguh aku telah tahu bahwa kalian dan orang-orang yang mengikuti kalian, masuklah kalian semua ke dalam surga. Sahabat, suatu kisah yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui, yang termasuk dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah 4 madhab dan tidak ada ikhtilaf dan penolakan para ulama terhadap apa yang disampaikan oleh para imam madhab. Yang kedua adalah walaupun kisah yang ditulis dalam kitab ini berasal dari mimpi, bukan berarti ini adalah berita bohong atau sekedar bunga tidur. Karena mimpi para wali, para ulama, dan orang-orang soleh bukanlah mimpi sembarangan. Ingatlah, wahyu tidak akan pernah turun lagi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi ilham masih akan tetap turun sampai hari kiamat kelak. Dan ilham juga bisa didapatkan melalui mimpi. Dalam menginterpretasikan mimpi, ada beberapa prinsip dan metodologi yang dianjurkan dalam Islam. Pertama, memahami bahwa mimpi yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala cenderung menjadi kabar gembira atau peringatan yang berhubungan dengan kehidupan dan keimanan seseorang. Ketiga, mengambil tafsir mimpi dari orang yang berpengetahuan dan memiliki pemahaman yang baik tentang ajaran Islam, di mana semua itu hanya ada pada ahlinya di bidang agama, yakni para wali dan ulama. Dan kisah ini adalah mimpi seorang ulama yang ditulis oleh seorang ulama dari dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Habib Salim bin Umar Asy-Syatiri. Yang terakhir adalah dalam kisah ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho dan memuliakan para imam madhab yang ditunjukkan melalui mimpi seorang ulama. Dalam kisah ini juga ditunjukkan adanya pertanggungjawaban selama hidup di dunia. Sekalipun yang dilakukan adalah benar, maka akan tetap ditanya dan dipertanggungjawabkan. Jika kita membaca sejarah, kita tidak akan pernah melihat adanya perdebatan antara 4 imam madhab secara langsung antara mereka maupun oleh ulama dari golongan murid-murid mereka. Karena semua bersumber dari Al-Quran dan hadis yang disertai penafsiran yang benar, sehingga tidak ada saling sikut dan saling menyalahkan. Sementara di zaman kita sekarang telah muncul pemahaman yang ekstrim. Bahkan pendapat mereka cenderung menyesat-nyesatkan, bahkan mengkafir-kafirkan yang tidak sependapat dengan mereka. Namun lucunya, mereka tetap mengambil pendapat dari 4 imam madhab hanya untuk menguatkan pendapat mereka. Namun ketika mereka ditanya mengikuti madhab siapa, jawaban mereka, kami tidak mengikuti imam madhab, kami langsung ikut Rasulullah dan para sahabatnya. Golongan mereka inilah yang harus kita jauhi, jangan sampai kita tertipu dan sampai mengikuti mereka. Mereka mengaku mengikuti Rasulullah dan para sahabat dengan mengambil pendapat dari kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesuai dengan keyakinan mereka, hanya untuk memperkuat pendapat mereka. Namun setelah itu, mereka menyalah-nyalahkan yang mengikuti 4 madhab yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka adalah kelompok Salafi Wahabi. Kelompok mereka ada di seluruh pelosok negeri. Begitu juga kelompok Syiah. Namun untuk kelompok Syiah, kita mudah mengenalinya dengan cara sholat mereka. Dan mereka cenderung melaknat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlalu panjang jika saya menjelaskan tentang kedua kelompok berbahaya ini dalam video kali ini.
Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, karena kebenaran berasal dari Allah, sedangkan kesalahan datang dari keterbatasan manusiawi saya. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik dan bermakna lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.